Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Reza Periansa, NPM 2021020164, Fakultas Syariah Hukum Tata Negara, Pendidikan Lampung. Di sini mempresentasikan materi yang dibimbing oleh Bapak Herping Yogi Pradipta MHI, yaitu metodologi hukum Islam. Yang pertama, objek dan subjek hukum Islam. Hukum dalam konsep Islam usul fikih dibagi dua macam, yaitu hukum taklifi dan hukum wadai. Secara terminologi, hukum adalah kitab Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf dalam bentuk al-iqtidah dan at-takhir dan al-waqid. Yang dimaksud dengan kitab adalah firman Allah yang berupa perintah-perintah atau larangan-larangan. Juhaya S. Praja menyebut kitab sebagai al-muktabih, yakni produk dari kitab yang berupa perbuatan hukum. Juhaya S. Praja juga mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-iqtiqa dalam kurung imperatif ialah tuntutan untuk melakukan sesuatu perbuatan atau untuk tidak melakukan suatu perbuatan. Jika tidak dilaksanakan, akan mendapat dosa dan siksaan disebut dengan wajib, sedangkan tuntutan yang harus ditinggalkan jika dilakukan akan berdosa dan mendapat siksa disebut dengan haram. At-tahir, yaitu fakultatif, ialah apabila hakim memberikan pilihan kepada mukallaf untuk melakukan sesuatu perbuatan atau tidak melakukannya. Yang disebut dengan al-ibahah, yaitu perbuatannya disebut dengan mubah. Ada beberapa hukum taklifi, yaitu satu, ijab, yaitu firman yang menuntut suatu perbuatan dengan tuntutan yang pasti. Yang kedua, ngab, yaitu firman yang menuntut suatu perbuatan dengan tuntutan yang tidak pasti. Menurut ulama Hanafiyah, hukum taklif dibagi menjadi dua, yaitu fardu, wajib, tahrim, karaha, tahrim, karaha, tanzih, dan ibaha. Menurut ulama Hanafiyah, jika suatu perintah didasarkan pada dalil yang pasti seperti Al-Quran dan hadis mutawir, perintah itu disebut dengan perintah fardu. Akan tetapi jika perintah itu berdasarkan pada dalil yang jani, perintah itu dinamakan wajib. Demikian pula hal yang dengan larangan. Jika larangan itu berdosa pada dalil yang pakai disebut haram. Begitu sebaliknya, jika dilarang didasarkan pada dalil yang zani, maka tergolong pada hukum makruh. 5 atau 7 jenis hukum tersebut dinamakan dengan taklifiyah, yang artinya tuntutan atau memberi beban. Hukum wadai ialah firman Allah yang menjadikan sesuatu sebagai sebab adanya yang lain, musabab, atau sebagai syarat yang lain, masyrut, atau sebagai penghalang, mani, adanya yang lain. Hukum wadai dibagi 3, yaitu 1, sebab, 2, syarat, 3, mani. Tafsir salah satu metode penggalian hukum Islam. Al-Quran dan Sunnah diyakini sebagai sumber hukum Islam. Kemudian nas yang terkandung di dalamnya ditunjukkan untuk mukallaf. Meskipun nas Al-Quran dan Sunnah telah mukamah campur karena akal tidak dapat dielakkan. Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Ada kalanya ayat-ayat tersebut saling menafsirkan karena adanya munasabah al-ayat, tetapi tidak jarang ayat-ayat tersebut membutuhkan hadis untuk menjelaskannya. Munasabah al-ayat merupakan cara kerja akal yang ijtihadiyah karena akan mengupayakan sekuat mungkin untuk mencari dan membentuk paradigma penafsiran tersebut. Ijtihad sebagai metode penggalian Islam. Ijtihad berasal dari kata jahda, artinya al-mayaqah, surat berat, susah, yang sukar. Menurut Ahmad Syafi'i, secara etimologi kata ijtihad artinya kesulitan dan kesusahan. Kata jahda yang selanjutnya menjadi ijtihad diartikan sebagai pekerjaan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan mengerahkan semua tenaga. Abdul Wahab kalau dimisikan ijtihad menurut ulama usul, yaitu mengerahkan daya dan kemampuan untuk menghasilkan hukum syariah dan dari dalil-dalil syariah yang terperinci. Dari semua definisi tentang ijtihad tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa ijtihad itu adalah 1, pengarahan akal pikiran para fuqaha dan usuliyin. 2, menggunakan akal dengan sungguh-sungguh. 3, berkaitan dengan hukum syar'i dan amaliyah.
Keempat, menggali kandungan hukum syar'i dengan berbagai usaha dan pendekatan. Kelima, dalil-dalil yang agak dirinci sedemikian rupa sehingga hilang kezaniaannya. Keenam, hasil jihad berbentuk fikih sehingga mudah untuk diamalkan. Sekian presentasi materi yang dibilang oleh Bapak Ervin. Terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.